Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sekarang tanggal 19 Februari hari Jumat, saya di kelas 11 IPS 2 jam ke-3 dan jam ke-4. Saya mulai. Silakan dibuka buku paketnya. Sama LKS. Saya pernah menjelaskan pajak apa belum? Belum pernah? Belum pernah ya? Berarti saya pertama ini. Silakan dibuka buku paket halaman 153. Nih. Babnya perpajakan dalam pembangunan. Dari bab ini bisa disimpulkan sementara pajak ada hubungannya dengan pembangunan. Apa? Total hasil pajak semuanya digunakan untuk membangun. Saya ulang, total hasil pajak semuanya digunakan untuk membangun. Apakah membangun itu harus membangun jalan raya? Tidak. Apakah harus membangun berupa fisik saja? Tidak. Bisa untuk gaji guru PNS, ya kan? Gaji TNI, Polri, PN. Bisa untuk bantuan bencana. Sekarang musim bencana banjir ya, di mana-mana. Bisa diambil dari pajak. Bisa untuk bantuan kepada masyarakat tidak mampu, BLT, bantuan langsung tunai. Bisa untuk subsidi. Yang disubsidi apa? Yang kalian tahu yang disubsidi oleh pemerintah apa? Pupuk. Subsidi pupuk masih ada ya. Apalagi? Listrik. Listrik itu disubsidi itu. Kalau tidak disubsidi mahal. Apalagi? Telepon. Apalagi? Air. Apalagi? Gas. Ya kan? Gas itu mahal. Disubsidi menjadi murah. Apalagi? BBM. BBM, ya. BPN, singkatan dari? Oh iya, bahan bakar nabati. Dan banyak hal-hal subsidi itu diambilkan dari pajak. Maka kalau logikanya begitu, ini sekarang saya ajak dialog. Kalau logikanya pajak itu untuk membangun, maka pendapatan negara yang baik itu diambil dari mana? Belum paham? Belum? Saya ulang. Kalau pajak itu digunakan untuk membangun, maka biaya untuk membangun itu kan dari pajak. Ya, dari pajak kan? Maka pajak itu kan merupakan salah satu sumber pendapatan negara ya. Kira-kira dalam APBN sumber pendapatan negara itu apakah semuanya harus dari pajak? Tidak. Pertanyaan kedua, apakah lebih baik semuanya daripada pajak? Apakah lebih baik
sumber pendapatan negara itu semuanya dibiayai dengan pajak. Gimana? Jawabannya adalah iya. Jawabannya iya. Kalau memang begitu, maka karena pajak itu dari masyarakat untuk negara dan negara mengalokasikan pajak itu untuk masyarakat kembali, maka yang baik itu adalah semua biaya pembangunan negara itu harus diambil dari pajak. Jadi tidak usah sudah yang lain-lain. Hasil dari BUMN perusahaan negara tidak usah. Hasil dari tambang tidak usah. Hasil dari sumber daya alam yang dimiliki negara tidak usah. Semuanya menjadi sumber pendapatan negara. Yang untuk membangun cukup dari pajak. Maka kalau begitu bagaimana APBN? Plus apa min? Plus apa min? Nah, paling tidak paham di APBN ya, saya buka APBN ya. Belum dijelaskan ya APBN. Saya buka dulu APBN. Silakan dibuka tentang APBN bab 6 di buku paket. Nah, itu namanya pos. Kok posyandu? Postur. Ini namanya postur. Atau format. Nah, saya buka lagi di awal aja ya, ini ya. Nah, ini kayaknya di sini. Nih. Sejak APBN 2000, Indonesia menggunakan format e-account atau i-account atau dikenal juga postur, menggantikan format sebelumnya yaitu T-account. Apa bedanya e-account dengan T-account? Nah, jadi e-account itu dimulai sejak tahun 2000. Sebelum tahun 2000 menggunakan format T-account. Tidak apa-apa ya, saya buka di bab APBN, tidak apa-apa ya. Nah, ini saya buka, ini buku postur APBN. Ini sudah saya kirim filenya ya. Inilah perbedaan format antara T-account dan e-account. Kelihatan? Kelihatan apa? Belum? Saya besarkan sedikit ya. Kelihatan? Asumsi sekarang ya. Pakai asumsi. Misalkan total 100. Di sini belanja total 100, pendapatan total 80, maka minus atau defisit 20. Dari sini kalian bisa simpulkan awal gimana? Apa bedanya antara T-account dengan e-account? Di T-account 100. Saatnya jam 8 It's time to begin the fourth lesson. Kalian bisa menyimpulkan sementara apa perbedaannya dari format ini, yang T-account sama e-account? Kalau T-account, karena formatnya itu adalah double entry ya. Ingat pernah dengar double entry? Belum pernah ya? Pelajaran akuntansi di kelas 12 nanti. Double entry itu adalah memposisikan kanan dan kiri seimbang. Di kanan sama di kiri seimbang. Sehingga total harus 100. Nah, ini. Maka dalam format T-account itu tidak ada
surplus atau defisit anggaran, tidak ada. Yang ada adalah anggaran seimbang. Ini 100, ini 100. Tapi dalam e-account itu tampak apakah negara itu defisit atau surplus, bisa dilihat. Di sini pendapatan negara dan hibah 80, belanja negara 100. Kira-kira defisit apa surplus? Ketemulah di sini defisit. Defisit pakai kurung ini ya. Kalau surplus tidak kurung. Defisit kurung. Ini angkanya kurung apa tidak kurung? Kalau kurung berarti defisit. Defisitnya berapa? 20 ya. Maka bagaimana negara itu membiayai ketika anggaran negara defisit? Bagaimana caranya? Di dalam e-account itu akan tampak berapa pembiayaannya. Berapa? Nah, ini. Berapa? 20 sesuai dengan anggaran yang terjadi karena defisit. Kalau defisitnya 20 maka pembiayaannya 20. Paham yang saya maksud pembiayaan? Paham ya? Pembiayaan itu kasarannya utang, negara utang. Kalau terjadi defisit terpaksa negara utang. Utang kepada siapa? Bisa kepada luar negeri, bisa kepada dalam negeri, bisa kepada negara di luar negeri, atau bisa kepada perorangan atau lembaga atau kolektif di dalam negeri. Kalau di account tidak ketemu antara defisit sama surplus. Kalau e-account sudah ketemu di sini. Karena dalam format account itu sudah seperti ini bentuknya, itu sudah dipilah-pilah. Pendapatannya berapa, belanjanya berapa, kira-kira apa defisit sudah ditunjukkan di sini. Kemudian kalau surplus mau diapakan? Kalau defisit, bagaimana cara mengatasi defisit? Maka cara mengatasi defisit maka dengan memunculkan pembiayaan. Jadi sudah ketemu caranya. Kalau defisit itu caranya gimana? Caranya pembiayaan dimunculkan. Pembiayaan itu adalah utang. Itu adalah perbedaan T-account dengan E-account. Sudah, saya kembali lagi ke sini. Nah, ini. Di sini ya. Itulah tentang apa? Pendapatan tentang apa? Tentang anggaran. Nah, di sini balik lagi ke sini ya. Jadi pajak kalau di dalam APBN kita, nah ini, maka pendapatan negara dan hibah itu diperoleh dari dua sumber. Yang pertama penerimaan dalam negeri, yang kedua penerimaan hibah. Apa hibah? Bantuan. Bantuan ini terikat apa tidak terikat? Tidak terikat, hakikatnya tidak terikat. Ya, karena bantuan tidak bayar bunga, tidak bayar kompensasi, tidak bayar. Dari sini maka pajak itu ada di penerimaan dalam negeri. Ini. Di samping pajak, pendapatan negara diterima dari bukan pajak dan diterima dari hibah. Kalau semua belanja ini, jadi pendapatan negara ini digunakan untuk belanja. Nah, di sini. Kalau belanja negara bisa didanai dari pendapatan negara, dari pajak saja, maka logikanya surplus apa defisit? Saya ulang. Kalau belanja negara cukup didanai dari pajak, maka
APBN kita kira-kira surplus apa defisit? Surplus. Dari pajak saja. Jadi belanjanya cukup dari pajak bayarnya. Ya pasti surplus karena hasil negara ada yang bukan dari pajak. Apalagi dapat hibah tambah plus. Bagaimana faktanya di Indonesia? Kita lihat. Kira-kira surplus apa enggak? Yang dikurung adalah berarti apa? Kira-kira ini defisit apa surplus? Kira-kira defisit apa surplus? Defisit karena dikurung. Defisitnya berapa ini? 245 triliun. Banyak apa sedikit? Katanya siapa?